adalah sebutan bagi mereka yang mengubah keyakinan sepenuhnya memeluk Islam. Meski tak menjadi muslim sejak lahir, ternyata tak sedikit dari kaum mu'alaf yang menjadi pejuang Islam dan akhirnya memiliki pengaruh yang besar di dunia Islam. Berikut 7 mu'alaf yang berpengaruh di dunia, versi On The Spot. Ya Maulana Syekh Isa. Abu Aminah Bilal Phillips bernama asli Dennis Bradley Phillips. Pria berdarah Jamaika ini menghabiskan masa kecilnya di Kanada. Kecintaannya terhadap musik memberi kesempatan kepada pria berusia lebih dari 60 tahun ini menjelajah ke berbagai negara, termasuk Malaysia dan Indonesia pada tahun 1960-an. Di 2 negara berpenduduk mayoritas Islam ini, Phillips mulai tertarik mempelajari Islam dan kemudian memutuskan untuk mempelajari Islam secara intensif. Pada 1990-an, Phillips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi. Kala itu, Perang Teluk tengah berkecambuk. Saat tentara Amerika Serikat bermarkas di sana, Phillips terpilih untuk memberikan materi tentang Islam kepada mereka. Hasilnya, sekitar 3.000 serdadu Amerika menjadi mu'alaf karenanya. Daniel Streeck adalah salah seorang anggota Partai Rakyat Swiss atau SVP di Switzerland. Ia merupakan politikus terkenal karena sikapnya yang keras menentang pembangunan masjid di seluruh Swiss. Daniel berusaha mengerti dan mempelajari Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam dengan tujuan untuk berargumen melawan kaum muslim. Di tengah usahanya ini, Daniel justru mengakui kebenaran Al-Quran dan menjadi seorang muslim. Setelah menjadi mu'alaf, Daniel lebih memfokuskan perhatiannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Partai Demokratik baru. Gerakan baru ini memfokuskan diri pada pembangunan toleransi beragama, mempromosikan nilai-nilai perdamaian, dan kerjasama dalam kehidupan. Pada usia 14 tahun, krisis keyakinan dalam diri Suhaib Webb menjelma pada ketidakpercayaan pada agama yang dipeluknya. Ia menjadi seorang disc jockey hip-hop dan produser lokal yang sukses serta melakukan rekaman bersama sejumlah artis. Namun di tengah kesuksesannya itu, ia ternyata tak merasa bahagia dan akhirnya menemukan Islam. Setelah menjadi mu'alaf, Suhaib Webb meninggalkan karirnya dan menyelami ilmu-ilmu Islam. Pria asal Amerika Serikat ini juga kerap menjadi imam dan pemuka agama bagi komunitas-komunitas di seluruh penjuru Amerika. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai dosen dan aktivis itu pernah menggalang dana hingga 200 juta rupiah untuk janda dan anak-anak pemadam kebakaran yang tewas dalam serangan 11 September. Atas semua aksinya tersebut, pada tahun 2010, Royal Islamic Strategic Study Center memasukkannya ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Islamic Society of North America atau ISNA sepertinya tepat memilih Ingrid Mattson sebagai orang nomor 1 sebagai pemimpin organisasi besar dan berpengaruh di Amerika. Wanita kelahiran Kitchener-Waterloo, Kanada 50 tahun silam ini sempat menjadi ateis saat remaja alias tidak mempercayai Tuhan. Namun ketika menimba ilmu di Universitas Waterloo dan memilih jurusan seni dan filsafat, disitulah ia mengenal Islam. Setelah menjadi mu'alaf tahun 1986, Ingrid pun langsung memutuskan menggunakan jilbab. Kemudian pada 1987, Ingrid memutuskan pergi ke Pakistan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Setelah mendapatkan gelar doktoral dari Universitas Chicago pada tahun 1999, ia terus aktif mendidik Muslim Kanada untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat. Pada inaugurasi Barack Obama setelah ia menang dalam pemilu Presiden Amerika Serikat, nama Ingrid Mattson pun masuk ke dalam daftar salah satu tokoh yang diundang. Nama aslinya adalah Taki Takazawa. Secara penampilan ia tampak seperti anggota mafia Jepang atau Yakuza. Selama 20 tahun, Takazawa memang berprofesi sebagai penato para anggota geng paling ditakuti di negeri matahari terbit itu. Namun kini Takazawa sudah menjadi satu dari 5 imam masjid besar di Jepang.
Perkenalannya dengan Islam berawal saat Takazawa melihat seseorang berkulit dan janggut putih di Shibuya. Orang itu memberikan sebuah kertas dan menyuruhnya membaca kalimat yang tertera. Pertemuan dengan orang tersebut membekas dalam ingatan Takazawa. Takazawa pun akhirnya melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu beberapa bulan di Mekah. Di akhir abad 19, dunia jurnalistik Amerika mulai memasuki era baru. Pengaruh dunia tulis-menulis sangat besar dan efektif dalam membentuk opini masyarakat. Salah seorang yang berperan dalam perkembangan tersebut adalah Alexander Russell Webb. Awalnya, Alexander membuka diri dan mempelajari berbagai agama dan merasakan ketertarikan terhadap Islam. Tahun 1893, ia mengundurkan diri dari staf diplomat Amerika di Filipina. Di negeri Paman Sam inilah ia memulai dakwahnya tentang Islam. Di awal abad 20, Alexander semakin dikenal sebagai muslim yang giat dan vokal dalam mendakwahkan Islam di Amerika. Terlahir sebagai seorang kulit hitam, Malcolm X dimarginalkan karena masyarakat Amerika masih sangat rasis saat itu. Karena kasus kriminal yang dilakukannya, selama 8 tahun Malcolm mendekam di jeruji besi. Namun saat itulah ia mulai terpengaruh dengan pemikiran negara Islam yang dibawa oleh salah satu kelompok yang menyimpang, yaitu Nation of Islam. Setelah sempat berusaha menyetarakan hak-hak kulit hitam dengan kulit putih, Malcolm kemudian melihat kekeliruan gerakan yang dipimpinnya itu, lalu meninggalkannya. Ketika Malcolm menunaikan ibadah haji pada 1964, ia menemukan hakikat Islam. Ia pulang ke Amerika, lalu mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai ini ke masyarakat Afrika Amerika di lingkungannya. Pada 1965, Malcolm dibunuh oleh anggota Nation of Islam. Namun Malcolm X dianggap memiliki pengaruh besar bagi perjuangan umat muslim di Amerika dan persamaan hak warga hitam yang termarginalkan. Pemirsa, itulah 7 mu'alaf yang berpengaruh di dunia versi On The Spot.